Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada di kelompok dengan materi keseimbangan Tegar dengan saya sendiri Ahmad Anwarullah dan kemudian rekan saya satunya Bila Anggrini. Di sini nanti kami akan membagi dari materi subbab materi dari keseimbangan tersebut. Nah, saya di sini nanti akan menjelaskan mengenai kesetimbangan pada Tegar, kemudian juga saya akan memberikan contoh-contohnya juga. Nah, kemudian nanti dari rekan saya Dila nanti akan menjelaskan mengenai kesetimbangan partikel seperti apa, terus kemudian nanti ada juga titik berat ya. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan materi kesetimbangan pada Tegar, tentunya di sini materi ini itu sangat berpengaruh sekali kepada konstruksi bangunan. Kok bisa? Karena di sini para insinyur bangunan dalam buat misal seperti desain rumah atau desain bangunan, gedung tinggi atau jembatan itu memerlukan sebuah perhitungan. Jadi tidak sembarang membuat rumah itu sekedar memasang tiang, terus memasang besi, terus memasang tiang, tapi di situ juga terdapat perhitungannya. Kita bisa lihat dari mengenai value yang sangat tinggi sekali, mungkin sekitar 100 meter lebih. Itu bisa dibangun setinggi itu karena dari segi konstruksinya itu dalam keadaan setimbang. Kemudian selain dari itu kita juga bisa melihat jembatan juga seperti itu. Jembatan itu tidak roboh itu karena di setiap engselnya, setiap bagian-bagian dari besinya itu yang dipasang itu dalam keadaan setimbang, sehingga tidak terjadi keruntuhan jembatan. Oke, banyak sekali ya gedung-gedung tinggi di dunia ini, seperti misalnya Burj Al Arab, terus kemudian Burj Khalifa juga termasuk seperti itu. Nah, itu juga merupakan kerja keras dari sebuah insinyur untuk mendesain bangunan tersebut. Dari itu di sini kita langsung masuk materi ke keseimbangan pada Tegar. Nah, di sini juga di sini juga ada beberapa syarat keseimbangan pada Tegar itu seperti apa. Nah, syarat yang pertama yaitu mengenai momentum linier. Nah, di sini syarat pertama dari kesetimbangan pada Tegar yaitu momentum linear. Turunan dari momentum linear itu harus sama dengan 0. Turunan momentum linear terhadap itu harus sama dengan 0. Ketika kita urai seperti ini, momentum linear adalah M kali V, massa kali kecepatan benda. Sehingga kita bisa tulis V di sini M dikalikan dengan V. V di sini adalah vektor. Kemudian kita bisa kerjakan secara matematisnya. dm dt V ditambah dengan M dv dt sama dengan 0. Kita tahu di sini dm dt, di sini suatu benda itu kita anggap masanya itu tidak berubah, sehingga hasil dari dm dt itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis 0 dikalikan v tambah m, turunan dari kecepatan itu adalah percepatan, sehingga kita bisa tulis sama dengan 0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa m a
sama dengan 0. Kita tahu bahwa massa dikalikan percepatan suatu benda itu adalah gaya. Massa dikalikan percepatan suatu benda adalah gaya. Maka di sini ketika kita membahas kesetimbangan benda tegar di sini, gaya yang bekerja pada benda tersebut, seluruh jumlah gaya pada benda tersebut harus sama dengan 0. Sehingga di sini bisa kita tulis sigma F. Itu syarat yang pertama. Itu sigma F sama dengan 0. Atau jumlah seluruh gaya pada yang bekerja pada satu sistem benda tersebut harus sama dengan 0. Oke, syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu momentum sudut itu harus sama dengan turunan momentum sudut terhadap perubahan momentum sudut terhadap batu itu harus sama dengan 0. Momentum sudut kita bisa tulis seperti L ya, momentum sudut. Nah, perubahan momentum sudut syarat yang kedua yaitu perubahan momentum sudut terhadap waktu itu harus sama dengan 0. Nah, kita bisa uraikan di sini. Kita bisa tulis R posisi crosskan dengan dp dt momentum linear, perubahan momentum terhadap waktu itu sama dengan 0. Sehingga di sini kita bisa tulis R cross. Kita tahu tadi bahwa perubahan momentum linear terhadap waktu itu adalah gaya. Jadi kita bisa tulis di sini F sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa R cross F posisi crosskan dengan gaya itu adalah torsi. Jadi kita bisa tulis torsi sama dengan 0. Nah, ketika kita meninjau suatu benda tegar, maka ada beberapa momen gaya atau torsi itu yang bekerja pada benda tersebut. Jadi di sini jumlahan syarat dari kesetimbangan benda tegar yaitu adalah jumlahan seluruhan momen gaya yang bekerja pada benda tersebut harus sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis sigma torsi sama dengan 0. Ini adalah syarat yang kedua. Seperti itu. Jadi di sini ada dua syarat yang harus dipenuhi agar benda tersebut dalam keadaan setimbang. Itu yang pertama, sigma gaya, jumlah dari seluruh gaya itu sama dengan 0. Yang kedua yaitu jumlah dari seluruh momen gaya pada benda tersebut harus sama dengan 0. Itu ada dua syarat itu. Oke. Di sini misal ketika kita mempunyai kasus 3 dimensi pada 3 dimensi itu kita bisa tulis seperti ini. Ketika benda tersebut 3 dimensi itu kita harus tinjau gaya pada sumbu X, gaya pada sumbu Y, gaya pada sumbu Z itu semuanya harus sama dengan 0. Kemudian sama halnya pada kesetimbangan torsinya harus sama dengan 0 juga semuanya. Gitu. Kemudian di sini tadi kan di sini kan kesetimbangan benda tegar kan ada dua syaratnya, yaitu sigma F sama dengan 0 dan juga sigma torsi sama dengan 0, ada syarat. Nah, tapi jika kita mempunyai suatu benda yang mempunyai kondisi seperti ini, misal seperti ini ya kondisinya, suatu benda itu
ada 3 buah kondisi suatu benda. Yang pertama yaitu sigma F sama dengan tidak sama dengan 0, dan juga sigma torsi itu sama dengan 0. Artinya apa di sini? Artinya bahwa benda tersebut itu melakukan gerak translasi. Gerak translasi itu gerak linear atau gerak lurus. Dan juga yang kedua di sini adalah sigma torsi itu sama 0, yang berarti benda tersebut itu tidak berotasi atau tidak berputar. Sehingga apa di sini benda tersebut hanya bergerak translasi, akan tetapi tidak berotasi. Misalnya seperti apa? Seperti ketika kita berjalan, ya kan? Jadi di sini bertranslasi dan juga berrotasi. Ya, berotasi, tidak berotasi. Di sini tidak berotasi. Nah, contohnya seperti jalan. Kemudian yang kedua yaitu sigma F sama dengan 0, sigma torsi itu tidak sama dengan 0. Ini berarti apa? Bahwa benda tersebut tidak bertranslasi atau benda tersebut hanya diam. Dan yang kedua sigma torsi itu tidak sama dengan 0, yang berarti bahwa benda tersebut berotasi. Seperti apa contohnya? Misalnya seperti kincir angin, karena kincir angin yang berada pada pembangkit listrik itu kan hanya diam ya, tapi berotasi. Nah di situ tidak translasi, namun berotasi. Kincir angin. Yang ketiga yaitu sigma F tidak sama dengan 0, dan juga sigma torsi itu tidak sama dengan 0. Di sini berarti bahwa benda tersebut bertranslasi dan juga berotasi. Artinya apa? Benda tersebut itu bergerak dan juga berputar. Contohnya seperti ketika kita meninjau sebuah sepeda, rodanya itu ketika berjalan itu kan bergerak, berpindah tempat, dan juga rodanya itu berotasi atau berputar. Itu contohnya. Di sini ada 3 kondisi suatu benda. Ya. Nah, di sini tidak termasuk dalam kesetimbangan benda tegar. Karena apa? Karena di sini ketiga kondisi ini tidak ada yang memenuhi syarat kesetimbangan benda tegar. Karena ketika kita tadi mengingat bahwa syarat dari kesetimbangan benda tegar yaitu sigma F sama dengan 0 dan juga sigma torsi itu sama dengan 0. Tapi di sini tidak ada semua. Ini tidak sama dengan 0, ininya tidak sama dengan 0, ininya semua tidak sama dengan 0. Gitu ya. Ini kondisi dari suatu benda. Oke. Jadi pada materi kesetimbangan benda tegar ini persamaannya itu hanya singkat yang tadi ya. Yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Sigma F itu adalah gaya. Gaya itu ketika kita uraikan itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan suatu benda tersebut. Nah kemudian ketika kita menghitung torsi sama dengan R cross F. Nah, atau kita bisa rubah satuan vektor dari torsi ini, kita bisa rubah menjadi satuan. Kita rubah bisa menjadi seperti ini, R F sinus theta. Nah, di sini ketika kita meninjau suatu
momen gaya itu dengan sudut 90 derajat, atau lengan dari gaya terhadap gaya itu tegak lurus, maka eta itu akan sama dengan 90 derajat. Maka di sini kita bisa rubah menjadi torsi itu sama dengan RF sin 90 derajat. Kita tahu bahwa sinus dari 90 derajat yaitu 1. R dikali F dikalikan 1 yaitu R kali F, sehingga kita bisa dapatkan torsinya sama dengan R dikalikan dengan F, seperti ini. Jadi di sini ketika kita agar memudahkan untuk perhitungannya, nanti kita bisa gunakan syarat, yaitu momen lengan gaya dan juga gayanya 90 derajat, gitu ya. Oke, sebenarnya di sini cuma simpel ya tadi ya. Setelah sudah saya jelaskan bahwa keseimbangan benda tegar itu persamaannya hanya dua tadi, sigma F dan juga sigma tau. Nah, tapi di sini dari materi keseimbangan benda tegar yang perlu ditekankan adalah berlatih dengan soal-soal, dengan berbagai macam jenis soal. Karena di sini bisa soal dari kondisi suatu benda dari keseimbangan benda tegar itu berbagai macam. Ada misal seperti sebuah benda yang terletak di antara dua timbangan, itu cara hitungnya. Terus kemudian ada juga tangga yang bersandar di dinding, itu ada juga, terus dan lain-lain. Nanti kita ada beberapa contoh mengenai keseimbangan benda tegar. Oke, saya akan reset sepeda dulu. Bentar. Di sini akan saya jelaskan beberapa contoh mengenai keseimbangan benda tegar. Ingat-ingat bahwa tadi syaratnya ada dua, sigma epsilon dan sigma tersengal. Misal ada suatu dua timbangan, dan di sini ada timbangan. Timbangan 1, dan juga di sini ada timbangan 2. Dan di atas dari timbangan 1 dan 2 itu diletakkan sebuah batang besi dengan massa yang besar. M ya, jadi massanya M besar. Nah, kita tahu bahwa berat dari massa tersebut itu beratnya di tengah-tengah, karena di sini kita anggap besi itu homogen dengan gaya berat, yaitu adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Kemudian kita letakkan sebuah box di sini dengan massa M kecil, dan juga kita tahu bahwa di sini ada gaya berat dengan besar massa kali percepatan gravitasi. Kemudian di sini kita anggap bahwa panjang dari sebuah besi tersebut adalah L. Dan juga kita tahu bahwa di sini setengahnya yaitu setengah L. Dan di sini M boxnya itu kita letakkan pada 1/4 L dari arah kiri. Jadi kita hitungnya dari kiri ya. Di sini 1/4 L. Maka pertanyaannya yaitu berapa gaya yang berapa timbangan yang terbaca pada keduanya. Nah, sebenarnya kita kan mengetahui bahwa ketika ada suatu benda yang diletakkan di atas timbangan di sini akan menghasilkan gaya normal ke atas ya. Dan kita anggap gaya normal juga di sini ada juga gaya normal 1. Yang kita cara menghitungnya itu seperti tadi, kita melihat syarat-syaratnya. Itu syarat yang pertama yaitu syarat pada sigma epsilon dan 0. Kita tulis di sini
sigma F sama dengan 0. Karena ini ada dua, jadi kita harus sigma Fx dan juga sigma Fy. Sigma Fx-nya sigma Fx sama dengan 0. Karena di sini tidak ada gaya yang mengarah ke sumbu x, maka di sini adalah 0. Kan gerakan. Kemudian di sini kita lihat pada sigma F Fy sama dengan 0. Sigma Fy kita lihat bahwa ada 4 gaya. Di sini ada gaya N1, N2, gaya berat. Di sini kita tahu bahwa yang atas itu positif, yang bawah itu negatif, sehingga kita bisa tulis N1 plus N2 sama dengan minus ya, minus Mg, karena di sini ke bawah jadi minus Mg, di sini juga ke bawah minus juga Mg sama dengan 0. Sehingga kita tahu bahwa N1 plus N2 sama dengan G balikan M plus M. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinjau dengan apa namanya? Kita tinjau pada gerak rotasinya, yaitu momen gayanya, yaitu sigma torsi sama dengan 0. Misalkan kita menghitung dari arah kiri, jadi di sini 0 dan di sini L seperempat, ini setengah L. Nah, kita tahu bahwa tadi kan R persamaan dari torsi kan R cross F atau RF sin theta. Karena di sini tegak lurus, maka tegak lurus di antara gaya dan juga tangan gayanya, maka di sini R dikalikan F, cukup seperti itu. Yang pertamanya itu di sini R dikalikan F, R-nya 0, F-nya itu N1, 0 dikalikan N1, 0 kalikan N1. Kemudian kita juga lagi kita beri kesepakatan bahwa ketika kita menghitung momen gaya yang searah jarum jam itu negatif, dan juga ketika berlawan jarum jam itu positif. Nah, kita juga lihat di sini ada momen gaya mengarah ke searah jarum jam, yaitu RF, R-nya itu setengah seperempat L minus ya, minus seperempat L dikalikan dengan G-nya itu Mg. Kemudian juga di sini ada satu lagi, dua lagi, di sini ada WMG. Di sini itu setengah L jaraknya, minus setengah L M besar G. Di sini ada juga N2, N2-nya plus ya, karena perluan jarum jam L dikalikan N2 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan bahwa Ln2 sama dengan Ln2 sama dengan apa ini? LG kurang seperempat M tambah dengan setengah M. Kita bisa coret, jadi kita bisa dapatkan N2 sama dengan G seperempat M plus setengah M besar. N2 sudah ketemu, tapi N1 belum ketemu. Kita bisa cari N1 dengan memasukkan N2 di persamaan yang pertama tadi. Oke, di sini sehingga kita bisa dapatkan N1 tambah itu tadi, namanya seperempat Mg plus setengah Mg sama dengan ini Mg plus Mg, sehingga kita bisa dapatkan N1 nya sama dengan berapa nih? 3/4 Mg, 3/4 Mg plus setengah Mg. Ini. Itu sebenarnya di sini gaya yang bekerja pada
timbangan itu adalah N1 sampai 34 MB plus setengah MB. Ketika kita masukkan misal M nya masnya itu 1, bisa masukkan sendiri, bisa dicoba sendiri berapa hasilnya, nanti bisa N1 dan juga N2 ya. Oke, kita akan lanjut ke persamaan soal yang lain. Ini merupakan salah satu dari contoh soal sistem benda tegar. Kita akan lanjut ke contoh soal yang lain. Contoh soal yang lain yaitu misal di sini ada sebuah tembok ya, tembok. Kemudian di sini ada sebuah engsel dan ada sebuah kayu. Kayu itu disangga oleh tali ini. Nah, di sini kita gabungkan sebuah benda dengan berat benda tersebut adalah 40 N. Dan juga massa dari kayu ini adalah 60 N. Dan sudut di antara balok benda kayu dan juga talinya ini adalah 100 derajat. Berapa tegangan tali yang bisa pada ini, yang bisa pada tali tersebut? Ini berapa? Kita bisa cari dengan persamaan tadi, persamaan sigma torsi sama dengan 0. Seperti apa? Seperti ini. Sigma torsi sama dengan 0. Oke, yang pertama kita tinjau bahwa di sini, saya lupa. Di sini panjang dari kayunya adalah R ya, R. Sehingga jarak dari awal sini ke sini itu setengah R, dan juga sini sampai sini itu adalah R. Kita lihat bahwa momen gaya yang pertama yaitu kita lihat di sini ya, RF sin theta, R-nya setengah R, F-nya itu 60 Newton dikalikan dengan sin theta. Sin theta-nya yaitu 10 derajat, karena ini tidak lurus, kita tidak lurus ya karena 1. Terus kemudian kita lihat tadi bahwa yang secara jarum jam itu minus, jadi di sini minus. Nah, di sini ada juga yang berwarna jarum jam, di sini juga minus 40 N RF. R-nya itu R. Kemudian F-nya itu berapa? 40 N ya, 40 N. Sin theta-nya 10 derajat, saya ingat ke 100 ya apa. Terus kemudian di sini ada satu lagi tegangan tali tersebut. Tegangan talinya apa? R-nya berapa? R-nya R. Karena di sini berwarna jam kita 100 positif, R kalikan dengan F. F-nya tidak, kita tahu F tegangannya sin theta, sin 30 0. Karena di sini yang membentuk yaitu 30 derajat. Kita bisa tulis bahwa di sini kita pindah ruaskan di sini ke kanan, sehingga kita bisa mendapatkan R F T sin 30 derajat setengahnya sama dengan ini, setengah R, setengah kali 60 30 R ya, 30 R tambah 40 R. Yang bisa kita berat 30 tambah 40 itu 70 dikalikan dengan 2, yaitu 140 FT 140 Newton.
Jadi tegangan tali yang bekerja pada sistem ini adalah 140 Newton. Itu merupakan pada contoh benda yang tergantung ya. Kita akan cari contoh lainnya. Jadi saya ulangi sekali bahwa jadi pada materi sistem benda tegar ini kita harus berlatih banyak soal, karena di sini memerlukan analisis gaya yang cukup bagus. Karena ketika kita tidak bisa menganalisis gaya, kita tidak bisa menyelesaikan suatu soal keseluruhan benda tegar. Oke, sekarang kita lanjut ke soal keseluruhan yang lainnya. Nah, di sini kita misal ada sebuah batang besi homogen, batang besi terus. Oke. Di sini batang besi tersebut mempunyai berat yaitu sebesar 100 Newton. Kemudian di paling pojok kanan dan juga pojok kiri itu diberikan gaya juga, entah itu gaya dari mana, yang penting gaya. Jadi sebesar 500 N, dan yang kiri yaitu 200 N. Nah, kita mau menyetimbangkan besi ini di atas sebuah tumpuan, maka otomatis ketika kita menyetimbangkan, maka tidak mungkin di sini ya, katakan di sini, karena berat sebelah sini ya, dengan panjang dengan panjang besinya ini adalah L ya. Kemudian jarak di sini sama setengah L karena setengahnya, dan juga di sini ada di sini X ya, dari di sini sampai di tengah yaitu X, dan otomatis di sini itu adalah elemen X. Nah, berapa jarak titik tumpu agar besi itu setimbang dari kiri? Oke, kita bisa cari dengan seperti tadi ya, sigma tau itu sama dengan 0. Oke, di sini saya tulis sebenarnya sigma tau sama dengan 0. Kita lihat yang pertama dari ini 200 N. Ini kita lihat bahwa lengan gayanya itu X ya. Karena kita ingin mencari titik tumpu di sini, maka di sini adalah titik nolnya. Di sini panjangnya ini sampai sini adalah X, maka di sini R cross F, R kali F, R-nya itu X dihilangkan dengan F-nya, gayanya 200. Karena di sini berlawan jarum jam yaitu plus, dan di sini ada juga 100 N. 100 N di sini adalah apa? Oh ya, kita belum menghitung ya dari sini ya. Di sini jadi kita bisa lihat bahwa X min L, X min setengah L. Ya. Di sini kita bisa lihat R-nya itu X min setengah L. Karena di sini berlawanan jadi plus X min setengah L dikalikan dengan Newton, 100 Newton. Kurangi pada di sini searah jarum jam, maka 500 dikalikan dengan elemen X kalikan 500 sama dengan 0 ya. Kita hitung berapa di sini 200 X, terus ini berapa 50 X plus 100 X
minus 50L minus 500L plus 500X 0. Kita bisa balikan, kita bisa kelompokkan L nya itu yang kanan, X nya itu yang kiri. Lalu kita tahu bahwa 800X sama dengan 800X sama dengan 550L, maka X sama dengan 550 bagi 800L. X sama dengan berapa ini? Kalkulator hitung 0,69 L. Jadi jarak dari titik tumpu agar setimbang itu adalah 0,69 L. Artinya titik tersebut harus berada pada 0,69 dari kiri. Ini kan L, ini kan 1. 0,69 itu seperti apa? Ya itu seperti ini lah, setengah lebih dikit. 0,9, 0,6 lebih dari 0,5, jadi setengah lebih dikit, seperti ini lah misalnya. Oke, seperti itu pada contoh yang lain. Oke, kita akan menghitung satu contoh lagi, contoh soal lain. Kita banyak mengerjakan contoh soal, maka skill dari menganalisis gaya pada bahan benda tegar akan meningkat. Karena tadi ya, saya ulang lagi, materi di sini cuma dikit, sigma tos dan sigma f sampai 0 sampai 0. Misal di sini ada sebuah dinding ya, dan bawahnya ada lantai. Di antara dindingnya ada sebuah tangga di sini, kita taruh tangga yang bersandar di dinding. Dindingnya kita anggap licin dan juga lantainya itu kita anggap kasar. Maka di sini kita diketahui bahwa di sini adalah 53 derajat, dan juga dengan gaya berat tangga itu adalah 400 N. Kemudian di sini ada juga titik A, titik B. Di sini ada gaya normal yang berada di sini NA, dan juga ada gaya normal yang berada di sini NB. Maka kita tahu bahwa di sini ada juga gaya gesek karena di sini lantainya itu kasar. Di sini F kecil ya. Oke. Nah, pertanyaannya yaitu berapa koefisien gesek dari lantai dan juga tangga agar tidak jatuh. Koefisien gesek itu mu ya, mu-nya berapa? Oke, kita sebarang dulu. Jenis gaya yang lainnya yaitu di sini kita ada ya NB sinus theta ya, dan juga di sini V cos theta. Nah, kita bisa hitung mulai dari sigma fx nya berapa. Kita yang pertama itu sigma fx nya itu harus sama dengan 0. Sigma fx nya itu yang bekerja apa aja di sini gayanya, yaitu NB dan juga FA, F kecil A. NB itu akan jadi positif minus FA karena ke arah kiri pada 0, dan juga NB sama dengan FA. Kita bisa uraikan F gaya gesek pada A itu adalah NA dikalikan mu dikalikan NA, maka mu adalah NB per NA. Kita dapat persamaan yang pertama. Kemudian kita tinjau pada sigma F sama dengan Y. Sigma F sama dengan Y. Sigma F Y sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu bahwa sigma Y itu sumbuhnya ke atas, yang bekerja itu adalah NA dikalikan dengan W. W-nya itu di sini ya, W. NA ke atas positif, NA minus W karena ke bawah ya. NA sama dengan W. NA nya berapa? Belum tahu. W-nya itu 400. Kita jeda dulu karena azan. Oke.
Kita lanjutkan sedikit, ini sebentar lagi. Oke, di sini kita tahu bahwa NA sama dengan 400N ya, sehingga kita bisa mendapat dua variabel NU, NB, NA, NA 400N. Oke, kita tinjau pada momen gayanya atau torsinya. Kita ingat tadi bahwa torsi sama dengan 0 ya. Torsinya yang pertama yaitu kita lihat bahwa ada gaya yang bekerja pada N, NB, NB, NB di sini searah jarum sini sehingga minus NB sin theta dengan panjang L. Di sini L ya, yang sudah tahu L. Di sini setengah L kalikan L. Kemudian kita juga ada di sini W cos theta, yaitu peran jarum plus W cos theta kalikan setengah L. Kemudian ada juga coba seperti itu ya. Jadi ada dua sini sama 0. Jadi kita tulis W nya itu berapa tadi? W nya adalah 400. Jadi 400 cos 53 derajat kalikan dengan setengah L. L nya setengah L 10 meter. Wah, di sini oh ya, ini 10 ya, 10 meter, saya lupa. Ini 5 kali 10 kali setengah 5 meter sama dengan NB sin 53 derajat kalikan dengan 10. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa NB sama dengan harus kali cos 53 derajat kali 5 berapa? 500 kali 5 itu 2000 kalikan cos 53 itu sama dengan berapa? Itu sendiri ya. Oke, nya itu NB sama dengan 150 di sini. Jadi kita bisa mendapatkan satu lagi NB sama 150, sehingga kita bisa menemukan koefisien geseknya yaitu sebesar mu NB per NA. NB nya itu 150, NA nya itu 400, sehingga kita bisa dapatkan di sini NB NA yaitu 0,375. Di sini adalah besar koefisien gesek dari benda tersebut. Oke, seperti tadi keempat soal yang kita bahas dari keseimbangan benda tegar, terus banyak berlatih mengerjakan soal dengan analis gaya yang berbeda-beda, karena di sini saya ulang sekali lagi sebelum selesai bahwa di sini keseimbangan benda tegar itu cuma simpel, persoalannya itu sigma atau sama dengan L dan juga sigma F sama dengan L sama dengan 0. Sigma atau sama dengan 0, sigma F sama dengan 0. Oke. Itu saja dari penjelasan dari saya. Untuk penjelasan dari titik berat dan juga keseimbangan partikel akan dijelaskan oleh rekan saya di akhir ini. Tonton videonya ya, dan juga jangan lupa like and subscribe, komen juga. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.